Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mira Olova, saya mahasiswa Magister Manajemen. Saat ini saya sedang melaksanakan ujian akhir semester. Terima kasih kepada Ibu Farida yang telah memberikan saya beberapa kasus dan saya tertarik untuk membahas kasus greenwashing dan manipulasi citra perusahaan PT Green Life Indonesia. Yang pertama, kita identifikasi seluruh pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Green Life Indonesia. Nah, pelanggaran yang pertama di mana mereka memberikan klaim bahwa perusahaan 100% ramah lingkungan. Padahal fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar limbah plastik itu tidak didaur ulang. Yang kedua, kurangnya transparansi, di mana laporan yang dibuat itu hanya menampilkan informasi yang menguntungkan perusahaan saja, dan mereka menyembunyikan data fakta-fakta mengenai pencemaran lingkungan. Yang ketiga, mengabaikan tanggung jawab terhadap lingkungan dengan tetap bekerja sama dengan pemasok yang melakukan pembuangan limbah ke sungai. Yang keempat, menyesatkan konsumen dan investor melalui promosi-promosi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yang terakhir, mengabaikan prinsip kejujuran dan akuntabilitas. Karena direksi menganggap bahwa tindakan dan strategi tersebut, pemasaran tersebut masih dalam kata wajar. Padahal faktanya itu bertentangan dengan nilai etika bisnis. Jadi pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa perusahaan lebih mengutamakan keuntungan dan citra dibandingkan tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan. Ada beberapa teori yang dikaitkan dengan masalah yang dilakukan oleh PT Green Life Indonesia. Yang pertama ada teori stakeholder theory, di mana perusahaan harus memperhatikan kepentingan seluruh pemangku, bukan hanya pemegang saham saja. Jadi yang terlibat atau yang dirugikan di sini ada beberapa stakeholder, di antaranya seperti konsumen, di mana konsumen memperoleh informasi yang tidak benar, investor mengalami kerugian akibat turunnya harga saham, masyarakat ini akan mengalami kerugian karena adanya dampak dari pencemaran lingkungan, pemerintah ini akan mengalami kerugian dikarenakan nantinya akan mengeluarkan biaya dan sumber daya untuk melakukan investigasi dari kasus ini. Yang terakhir itu karyawan, di mana karyawan ini mereka akan berdampak terhadap reputasi perusahaan yang menurun. Artinya, ketika perusahaan gagal memenuhi tanggung jawabnya, itu akan mempengaruhi semua stakeholder yang ada. Teori yang kedua itu triple bottom line, di mana teori ini menekankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kepedulian sosial, serta kelestarian lingkungan. Yang pertama itu people. Jadi perusahaan telah mengecewakan konsumen, masyarakat, dan investor. Yang kedua itu planet, di mana kinerja dari lingkungan perusahaan itu buruk karena sebagian besar limbah plastik tidak didaur ulang dan pemasoknya ini malah membuang limbah itu ke sungai sehingga terjadilah pencemaran. Terakhir itu profit. Pada awalnya si perusahaan ini mendapatkan keuntungan, namun setelah fakta-fakta terungkap, perusahaan ini nantinya akan mengalami penurunan harga saham. Bahkan bisa konsumen itu memboikot si perusahaan ini, serta berkurangnya kepercayaan investor. Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh dari perusahaan ini tidak berkelanjutan. Selanjutnya teori ESG, environmental, social, dan governance. Nah, environmental ini di mana perusahaan gagal mengelola limbah plastik dan tidak mengawasi aktivitas pemasok sehingga si pemasok ini mencemari lingkungan yang ada atau mencemari sungai. Yang kedua itu sosial, di mana perusahaan tidak bertanggung jawab kepada masyarakat dan konsumen karena memberikan informasi yang menyesatkan. Governance itu direksi tidak menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga laporan berkelanjutan itu tidak disusun secara transparan dan akuntabel. Jadi ini akan menurunkan kepercayaan publik terhadap PT Green Life Indonesia itu sendiri. Selanjutnya teori corporate governance, di mana prinsipnya itu meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Pada kasus ini terjadi pelanggaran terhadap hampir seluruh prinsip tersebut, di mana transparansi laporan yang dibuat itu, yang laporan berkelanjutan itu tidak menyampaikan sesuai fakta-fakta sebenarnya. Akuntabilitas, di mana pihak manajemen tidak bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan.
responsibilitas di mana perusahaan tidak memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Independensi di mana keputusan direksi lebih berorientasi pada pencitraan dibandingkan kepentingan perusahaan dalam jangka yang panjang. Fairness di mana konsumen, investor, dan masyarakat dirugikan akibat informasi yang tidak benar. Yang tiga itu identifikasi pihak-pihak terdampak. Jadi pihak-pihak yang terdampak di antara lain konsumen, di mana konsumen merasa tertipu oleh klaim ramah lingkungan yang telah diberikan oleh PT Green Life Indonesia. Pihak yang terdampak kedua investor, di mana karena nilai investasi menurun, akibatnya turunlah harga saham. Kemudian pemegang saham karena nilai perusahaan mengalami penurunan. Selanjutnya karyawan harus menghadapi dampak menurunnya reputasi perusahaan, masyarakat sekitar yang terkena dampak pencemaran lingkungan, pemerintah sebagai pihak yang harus melakukan pengawasan dan investigasi, pemasok yang terlibat dalam pencemaran lingkungan, dan organisasi lingkungan hidup yang selama ini mendorong praktik bisnis ini berkelanjutan. Ya, analisis resiko jangka pandang dan jangka pendek. Jadi resiko yang mungkin akan terjadi dalam jangka pendek adalah penurunan harga saham, boikot dari konsumen, hilangnya kepercayaan investor, investigasi pemerintah, pemberitaan negatif di media, dan penurunan penjualan. Kalau resiko jangka panjang yang mungkin terjadi, reputasi perusahaan sulit dipulihkan, kehilangan pelanggan secara permanen, sulit memperoleh investasi baru, potensi sanksi hukum dan denda, kehilangan daya saing di pasar, menurunnya loyalitas karyawan, kesulitan menjalin kerja bisnis sama dengan mitra bisnis. Jadi, resiko jangka panjang tersebut dapat mengancam keberlangsungan perusahaan apabila tidak segera ditangani. Strategi yang bisa dilakukan untuk pemulihan reputasi perusahaan. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah si perusahaan ini nantinya akan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat. Yang kedua, mengakui kesalahan tanpa menutupi fakta yang ada, merevisi laporan berkelanjutan secara transparan dan diaudit oleh pihak independen. Yang keempat, menghentikan kerjasama dengan pemasok yang melakukan pencemaran lingkungan, meningkatkan sistem pengolahan limbah dan penggunaan kemasan yang benar-benar dapat didaur ulang, melibatkan masyarakat, pemerintah, akademisi, dan organisasi lingkungan dalam proses evaluasi, menyampaikan perkembangan program perbaikan secara berkala kepada publik, dan yang terakhir melakukan keberlanjutan sebagai bagian dari strategi bisnis, bukan hanya sekadar sebagai alat promosi saja. Jadi melalui langkah-langkah tersebut, perusahaan dapat memulai membangun kembali kepercayaan stakeholder secara bertahap. Ada beberapa rekomendasi tata kelola bisnis beretika. Yang pertama itu menerapkan prinsip good corporate governance secara konsisten, kemudian menyusun sustainability report terhadap standar yang diakui secara internasional dan diaudit secara independen. Yang ketiga, membentuk komite etika yang berkelanjutan yang bertugas mengawasi pelaksanaan program ESG, melakukan audit lingkungan secara berkala, menetapkan kode etik bisnis yang wajib dipatuhi oleh seluruh karyawan dan mitra usaha, memberikan pelatihan mengenai etika bisnis, ESG, dan keberlanjutan terhadap seluruh pegawai, memberikan sistem pelaporan pelanggaran yang aman dan mudah diakses, yang terakhir menetapkan indikator kerja yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan. Jadi kesimpulannya, kasus PT Green Life Indonesia menunjukkan bahwa greenwashing dapat memberikan keuntungan jangka pendek, tetapi menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar dalam jangka panjang. Jadi berdasarkan stakeholder theory, triple bottom line, ESG, corporate governance, jadi perusahaan terbukti mengabaikan tanggung jawab terhadap berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan perbaikan tata kelola, meningkatkan transparansi, memperkuat penerapan ESG, serta membangun kembali kepercayaan publik melalui tindakan yang nyata. Dengan demikian, keberlanjutan bisnis dapat tercapai tanpa mengorbankan etika dan kepentingan stakeholder. Baik, sekian presentasi saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.